Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin untuk mencukupi berbagai kebutuhan hambanya. Namun Allah juga berhak dan mampu menahan rezeki tersebut bagi seseorang. Untuk itu, alangkah pentingnya memahami konsep atau kaidah umum terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki menjadi sulit dan seret. Dalam pandangan Islam, dosa dan maksiat sangat berkorelasi dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, di mana semakin bertakwa seseorang hamba, maka Allah akan semakin melimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Yang artinya, jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Sahabat beriman, ada juga pada surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, Allah Azza wa Jalla menegaskan janjinya untuk memberikan rezeki bagi siapapun yang selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat beriman, dari berbagai ayat-ayat tersebut, kiranya begitu jelas kolerasi antara rezeki dengan tingkat ketakwaan seseorang. Lalu hal apa saja yang membuat rezeki menjadi sulit dan seret? Tontonlah video ini sampai akhir agar Anda paham. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah beberapa maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. Yang pertama, syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab seretnya rezeki. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Muhammad Khalil Al-Haras, yang menyatakan bahwa sifat Ar-Razzaq tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyematan sifat tersebut kepada hal selain Allah, tingkat larangannya sama dengan larangan penyematan Al-Khaliq kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian
memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah meniadakan Sang Maha Pemberi rizki selain darinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi adalah kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang satu ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini sendiri adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur, yakni hatinya selalu meyakini bahwasannya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya selalu memuji kepada Allah. Setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal soleh. Syekh Sahil bin Abdul Aziz menegaskan bahwa adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami secara benar bahwasannya setiap nikmat yang didapat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang sempurna sebagai hal yang utama dalam Islam tidak akan mungkin terwujudkan tanpa adanya sikap yang menyandarkan tiap kenikmatan hanyalah kepada Allah. Bila hal ini terjadi, maka tauhidnya jauh dari sempurna dan justru jatuh ke dalam kesyirikan yang membuat berbagai pintu rezeki tertutup untuk seorang hamba. Yang ketiga, kikir atau bakhil. Sangat jelas bagi seorang muslim bahwa hamba yang dihinggapi sifat kikir atau bakhil terhadap nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit segala urusannya terkait rezeki. Allah dan Rasul-Nya berulang kali mengingatkan efek dari sifat syaitan satu ini. Hal tersebut salah satunya tertuang pada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, jadi sangat jelas melalui hadis-hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti akan bahaya sifat kikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya tersebut, dan ini merupakan satu penyebab rezeki menjadi seret. Yang keempat, menafikan anak yatim. Penyebab rezeki seret lainnya adalah perbuatan menafikan atau tidak memperhatikan anak yatim. Padahal baik Allah dan Rasulullah selalu menyampaikan keutamaan dalam memperhatikan anak yatim ini. Pada beberapa seruan lainnya, Allah selalu menyertakan perhatian kepada fakir miskin juga. Bagi orang-orang yang menafikan atau juga menghardik anak yatim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam golongan pendusta agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Yang kelima, makan makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi salah satu syarat diijabahnya satu doa kita, dan merupakan satu persyaratan
diberikannya keturunan soleh dan solihah. Ini tentu berkaitan dengan konsep rezeki. Tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram tentu tidak akan mendapat ijabah atas doa yang dipanjatkan, sehingga secara tidak langsung pintu rezeki akan ikut tertutup karenanya. Tak hanya dari bentuk makanan yang haram, cara perolehan makanan yang haram juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram meskipun wujud makanan tersebut halal adanya. Cara perolehan seperti dari mencuri, korupsi, merampok, menyuap, dan sejenisnya termasuk cara perolehan harta yang haram. Yang keenam, terlalu memikirkan duniawi. Telah diketahui bersama bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, semua yang dilakukan seorang hamba di dunia adalah dalam rangka mencari ridho Allah semata dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Akan tetapi, ada kalanya kenikmatan dunia mengaburkan tujuan sesungguhnya manusia diturunkan ke muka bumi. Kenikmatan fana dunia membuat manusia lupa akan akhirat dan terlalu mementingkan unsur dunia. Hal ini tentu berimbas pada syaratnya rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang ketujuh, kurang menjaga badan. Badan atau kesehatan adalah satu hal yang berkaitan erat dengan bagaimana suatu ikhtiar mencari rezeki dilakukan. Meski hal ini nampaknya sepele, tapi Allah menganggap kebiasaan menjaga badan sebagai satu wujud dari sikap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Begitu pula badan yang tak dijaga dengan baik akan membuat penyakit mudah singgah, sehingga kelak mempersulit ikhtiarnya mencari rezeki. Yang kedelapan, tidur pagi seusai sholat subuh. Banyak yang menyebutkan bahwa kebiasaan tidur pagi setelah sholat subuh merupakan salah satu sebab seretnya rezeki seseorang. Apa benar demikian? Nyatanya memang demikian adanya. Kebiasaan seperti demikian ternyata mampu menghalangi masuknya rezeki seseorang. Tentu saja hal ini untuk pengecualian bagi mereka yang memang bekerja pada malam hari dan membutuhkan istirahat pada pagi hari. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, ada baiknya seorang muslim melakukan berbagai aktivitas di pagi hari selain tidur. Yang kesembilan, kerap mengeluh. Jangan remehkan kebiasaan kerap mengeluh. Mungkin hal ini terdengar tak ada hubungannya dengan syarat atau tidaknya rezeki seseorang. Namun ternyata kebiasaan suka mengeluh merupakan satu bentuk tidak bersyukurnya seseorang atas rezekinya yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, suka pamer. Sifat suka pamer bisa berupa memamerkan segala sesuatu seperti harta, kekayaan, kecantikan, jabatan, dan sebagainya. Mungkin banyak yang tidak paham akan bahaya sifat satu ini. Namun sebenarnya kebiasaan suka pamer menyimpan sejumlah bahaya yang tidak sepele. Kebiasaan suka pamer merupakan salah satu penyebab rezeki seret. Ini merupakan satu bentuk syirik kecil yang mendatangkan dosa. Mereka yang merasa tersakiti akibat kebiasaan suka pamer juga bisa menjadi asal muasal seretnya rezeki seseorang. Yang ke-11, mempraktekkan riba. Riba sudah jelas hukumnya di dalam Islam. Allah dengan tegas melarang hal ini dan dalilnya pun sudah banyak ditemukan dalam Al-Quran. Riba saat ini memang banyak ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ternyata mereka yang melakukan praktek riba merupakan penyebab dari seretnya rezeki yang dialaminya. Bahaya riba
menjadi serius karena ancaman dosa atas hal ini juga sangat besar dan banyak pihak yang dirugikan karenanya. Meski masyarakat kita saat ini banyak yang mempraktekkan hal ini, namun alangkah baiknya riba dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-12, sifat pelit. Sifat pelit merupakan satu bagian dari sifat setan. Maka dari itu, seorang muslim dilarang untuk bersifat pelit, apalagi terhadap sesamanya. Rezeki malah enggan untuk mendekat bila seorang muslim atau masih dihinggapi oleh sifat pelit. Justru sebaliknya, kebiasaan berbagi dengan sesama melalui sedekah akan menarik rezeki untuk datang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.